mengucap puji syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, amin. Ya, teman-teman sudah bisa menyalakan mikrofonnya, tapi diharapkan jangan menyalakan mikrofon kecuali Anda sedang bicara. Dan selalu raise hand ya. Oke, Om Swastiastu yang ada di Indonesia, yang ada di Eropa, yang di Afrika, di Rusia, di Kanada, yang ada di Amerika, dan yang ada di Australia, New Zealand, yang ada di Cina, di Hong Kong, di Korea, di Jepang, Taiwan, di Thailand, di Kamboja, dimanapun Anda berada, yang berbahasa Indonesia, mengerti bahasa Indonesia, sekalipun Anda warga negara Indonesia maupun warga negara di luar Indonesia. Saya terus bersama dengan rombongan para nabi di tempat ini menyuarakan kebenaran dan jeritan serta lengkingan-lengkingan lirih rakyat jelata. Haleluya. Saudaraku, judul hari ini adalah Nabi ke-26 diburu dan diinterogasi oleh agen KGB. Serem ya. Itu agen apa ya Pak Paul? Agen Aqua. Ya, ini dulu. Ini seperti biasa, teman-teman selalu resen terlebih dahulu dan nampakkan yang prioritas yang nampakkan muka ya, karena kita sedang menularkan roh keberanian supaya teman-teman juga berhati-hati kalau bicara ya, menyampaikan kritik. Saya dulu, Pak. Yang boleh kubrak-kubrak hanya saya. Oke, silakan HM dulu. HM Herani Halitse. Silakan. Haleluya. Itu yang golongan-golongan Ngompat-ngompat nih, Pak. Iya, silakan. di atas dia. Saya nge-zoom-nya ngompat-ngompat. Iya, boleh. Jadi 20. Soalnya ya tiap hari ngelihat tapi nggak berani tampak muka lagi gara-gara ya saya udah WA Bapak lah ya. Iya. Tapi selalu pantau kok, Pak. Iya. Walaupun kemarin via YouTube. Tapi puji Tuhan saya tetap berdoa buat Pak Paul sekeluarga, buat kita semua supaya semuanya itu berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita ya Pak ya. Iya. Ya saya bersyukur kalau Pak Paul masih on terus nih di dalam channelnya ya, supaya terus Indonesia ini semakin dipulihkan Pak. Karena saya percaya apinya Tuhan itu, api Roh Kudus itu ada di Indonesia saat ini Pak. Kita terus kobarkan api itu untuk Indonesia tercinta bagi kita semua ya Pak. Ya. Maju terus di dalam nama Tuhan Yesus. Itu aja Pak. Biasa. God bless you. God bless you. Di sini ada yang bisa bahasa Rusia nggak nih? Ada nggak yang bisa bahasa Rusia? Selama kayak gitu. Tapi kalau udah harga dia di bawah, ya rugi. Harga di bawah pulang lagi. Ya ini susah sekali. Saya mute terus ini orang ini nggak tahu namanya nggak jelas. Ini saya remove dulu ya supaya jangan ganggu deh. Saya remove saja. Oke, saya remove saja. Pak Paul, tolong itu dong. Yang TV One udah nonton belum Pak Paul? Yang mana? Yang katanya diwawancara kan ya? Itu udah tayang kan ya Pak Paul? Oh sudah ya lama. sudah. Itu udah tapi nggak 2 hari yang lalu. Ya kurang bagus lengkap ya, Pak, lah. ya, penayangannya. Ya, kurang lengkap. Ya lumayan daripada nggak sama sekali, cuman ya paling tidak sudah ada beberapa kata yang penting juga dimuat walaupun tapi tidak. Sepertinya tetap menyudutkan Pak lengkap Paul. lah ya. Sekalipun tidak lengkap. Ya, sekalipun tidak lengkap, tapi sudah lumayan lah. Mereka sudah mau melakukan interview. Tadinya kan saya mau tampil, nggak apa-apa. Kan itu nggak apa-apa. Kebenaran itu
tidak pernah akan hilang begitu saja. Ya kan? Yes, amin. Percaya deh, umur saya sudah hampir 50 tahun, ya saya sudah mengalami berbagai macam fitnah, dan saya juga berbuat banyak kejahatan. Ternyata kebenaran itu memang tidak pernah mati, dan selalu menang. Percaya saya. Hanya Berarti butuh Amin. orang-orang yang selalu berani menang ya, untuk Pak? menyuarakannya dan konsisten. Karena kadang-kadang kita berhenti di tengah jalan kan. Nah, gitu. Jadi jangan pernah takut ya, jangan pernah takut ketika Anda mengatakan kebenaran. Jangan pernah takut, jangan pernah takut untuk sesuatu yang Anda yakini benar. Tetapi jangan pernah melukai, ya, jangan pernah membunuh, menciderai atau menghakimi orang lain ketika Anda merasa paling diri benar. Ya, kalau kita yakin benar, kita juga tidak perlu minta maaf. Tetapi kita juga jangan menghakimi orang lain, dan jangan juga mengajak untuk membenci orang lain. Karena yang kebenaran yang paling benar itu miliknya Tuhan, bukan punya kita. Ya kan, kebenaran sejati itu punya Tuhan. Kita ini hanya penafsir kebenaran yang menurut kita benar. Sama, saya menunjukkan kepada umat mayoritas, kalau mereka merasa benar dan tidak tersentuh, saya pun bisa merasa benar dan tidak tersentuh. Kutu di seberang samudera ini sudah bikin repot 190 negara kan. Sementara yang mayoritas kelabakan untuk cari saya. Sayanya tambah hari, tiap hari live terus, ya kan. Kutu di seberang samudera ini sudah diberi 1 juta toa. Haleluya. Toa Ramadan sama toanya Lebaran kalah deh pokoknya. Dan selamat bergabung teman-teman muslim, selamat bertarawih di channel Panas Rombongan Nabi ke-26 Joseph Paul Husang. Kiranya Anda semua bisa mendengar firman Tuhan dan bertobat. Selamat bertarawih dan bersahur di channel Joseph Paul Husang, tarawihnya, sahurnya di channel Hagios Eropa. Haleluya. Luar biasa channel ini memang. Pak Paul, selonong dulu bentar dong. Nggak boleh. Sebentar. Ada Resen dulu ada aja, lagu resen. buat Pak Paul dari Aldi Taher. Iya, tapi jangan dulu sebentar ya. Ini biar Pak Beria dulu, silakan Pak Beria. Atau Pak Dragon mau lanjutin tadi? Udah cukup ya Pak Dragon? Oke, ini Pak Beria, silakan. Lanjut dulu aja Pak, saya di jalan ini. Oh iya, oke. Nih, Senior Hendro Firleso, silakan. Selamat sore menjelang malam. Selamat sore. Terima kasih Pak Paul atas waktunya. Kita ngobrol-ngobrol aja sedikit Pak. Begitu bagus ya Pak Paul tadi ya kata-katanya ya. Kita sebagai manusia jangan menghakimi. Ya kan tadi ada kata-kata gitu kan, menghakimi. Iya. Tapi saya lihat begini Pak. Dengan kasusnya Pak Paul ini memang semestinya menjadi berkat buat YouTuber-YouTuber semua. Karena kalau sudah berani keluar ini kan saya boleh bilang Pak Paul juga YouTuber. Ya kan, sebagai pastor juga sebagai YouTuber. Karena saya melihat juga ada pastor yang YouTuber juga, tapi entah dia itu berbicara sebagai YouTuber atau sebagai polisi cyber atau sebagai hakim. Ya kan? Karena saya melihat beberapa hari yang lalu, saya boleh deh inisialnya JT ya. Dia membacakan seolah-olah dia menerima surat dari Kapolri atau dari pihak kepolisian bahwa ada 24 Kristober YouTuber yang di-TO oleh pihak Keminfo. 10 yang sudah dipastikan tersangka. Wah, ini kan sudah menghakimi, Pak. Kata-kata itu bahaya. Walaupun penggiringan opini. Penggiringan opini. Padahal itu tidak ada isinya semua. Dia seolah-olah itu dari awal hingga akhir membacakan undang-undang ITE yang saya rasa anak saya kalau masih ada umur 10 tahun pun kalau dia bisa membaca atau umur 6 tahun saya suruh baca, saya kasih mic, saya kasih cam, oh dia sudah kelihatan membaca undang-undang ITE. Jadi seolah-olah seperti senior, seolah-olah seperti hebat, padahal apa yang dikatakan semua adalah retorika. Dan dia menyebarkan hoax lagi. Nah ini yang saya tidak suka, menebarkan hoax. Jadi yang dibilang pastor,
yang dibilang entah dia ngaku YouTuber atau enggak ya. Biasanya dia pastor karena dia katanya punya sekolah STT. Dan dia menebarkan hoax, dia bilang, itu lihat itu, channelnya Paul Chang diblok semua oleh Kominfo. Lihat itu contohnya. Nah, ini seolah-olah menggiring dan itu membuat suatu teror kepada kristolog-kristolog, YouTuber maupun apologet Kristen. Mengapa dia tidak menyinggung masalah yang di seberang? Saya melihat orang ini seperti ada kepahitan, dan saya melihat manusia itu hanya dari karakternya ya, karakter attitude. Saya melihat karakter ini pendendam. Kalau dia adalah, katanya dia Alkitabiah. Alkitabiah itu, maksudnya Alkitabiah itu seperti saudara saya yang di seberang enggak? Dia hafal dengan semua ayat-ayat, tapi dia tidak tahu artinya, dan dia tidak bisa mengimplementasikan. Ya kan? Jadi saya melihatnya ini, kalau dia ada kasih, tentunya dia tidak ada suatu dendam. Saya saja yang bukan pastor, saya adalah rakyat jelata. Saya selalu memaafkan orang. Ini yang saya melihat ini ada sesuatu kepahitan sehingga dia menebarkan teror bagi mereka yang pernah menyakiti dia, Pak. Atau menyerang kepada dia. Dan setelah saya lihat-lihat, Pak, di YouTube itu siapa sih JT ini? Ternyata JT ini Jeremy Tanamal, Pak. Jadi ada, Jeremy Tanamal ini ternyata dia ini seorang seorang YouTuber ya. Dan tapi mulutnya kok saya lihat terlalu keras gitu. Ya ini buat peringatan buat teman-teman semua atau mereka saudara-saudara sekalian sebagai kristolog atau sebagai YouTuber, jangan percaya dengan siapapun juga. Hati-hati. Percaya hanya kepada Tuhan Yesus. Amin. Jadi kalau mempunyai teman yang sekarang sedang ada masalah, Bapak Paul Chang ini ya kita kalau tidak bisa diam, kalau tidak bisa bersuara baik, diamlah cukup. Jadi Anda menyerang, Anda menjelek-jelekan itu karena apa? Seperti yang kemarin saya bilang, begitu Anda menjelek-jelekan orang, Anda itu mempertontonkan Anda punya karakter, Anda punya kejelekan. Jangan sampai kejelekan Anda itu terus akhirnya di istilah Jawa itu digebyah uyah. Jadi semua golongan Anda itu juga seperti itu. Jadi cobalah kita berkata baik, belajar baik. Belajar baik itu berarti belum baik. Tapi belajar baik seperti orang nyetir. Dia belajar setir, dia akan berhati-hati. Terima kasih Pak Paul. Ini adalah sedikit pantauan saya, opini Virleso dari rakyat jelantah. Terima kasih. Ya, luar biasa nih. Ya teman-teman, jangan hati-hati ya, kita sudah lama berkecimpung di internet ini. Teman-teman YouTuber juga jangan percaya begitu saja dengan hoax yang aneh-aneh ya. YouTube saya sendiri tidak di take down ya. Jadi kemarin sempat di stop ya selama beberapa hari. Saya nggak ingat berapa hari persisnya. Tetapi yang paling penting adalah sudah berhasil kita nyalakan kembali, makanya udah bisa aktif lagi, udah bisa upload segala macam ya, dan video-videonya utuh ya. Cuman memang saya private. Terima kasih kepada Kominfo, ya kan Kominfo itu kan juga dia menganjurkan buat YouTuber. Padahal himbauan ini kenapa diputar balik yang namanya JT tadi? Padahal Kominfo itu menganjurkan, menghimbau, hai YouTuber yang bermain di dunia maya, suarakan bahwa kita melawan paham khilafah dan kita melawan radikalisme yang ada di Indonesia. Itu adalah yang cukup Anda lakukan karena itu akan membantu pemerintah. Begitu Pak. Jadi kalau di take down punya ini kenyataannya kan bisa live setiap hari. Dan Kominfo mengambil sesuatu yang membuat gerah orang lain itu bagus. Terima kasih pemerintah dan terima kasih Kominfo. Haleluya. Jadi saya kira juga dibahas lagi rupanya mereka kan, dan dari pihak YouTube juga mengecek satu-satu kan, makanya kemarin di stop itu oleh YouTube bukan di take down tapi dievaluasi total karena terlalu banyak yang di report kan mungkin kan, atau kita nggak ngerti lah mereka cara bekerjanya bagaimana, tapi hari ini tidak satupun yang di take down YouTube-nya.
Cuman saya private atas anjuran beberapa teman, ya saya mesti dengarkan juga ya. Beberapa teman dianjurkan supaya jangan terlalu panas. Tetapi sudah saya save juga, ada 500 video sudah kita save. Teman-teman di sini bantu kita, ada kemarin ya selama 2 hari 2 malam itu di download semua satu-satu. Jadi siap untuk di backup dan juga masih utuh juga ya. Dan video-video itu masih ada semua, cuman saya private sekarang. Saya private dulu supaya jangan dikira saya nantangin Pak Polisi ya, supaya jangan ada kesan nantangin. Nah, jadi sekalipun sudah berhasil nyala, tetap saya harus ini ya, kita kan juga nggak boleh, orang juga nggak boleh menang-menangan ya. Nah, yang penting apa yang menjadi misi saya awal kita rame-rame ini ya viralkan sampai Jokowi dengar, minimal Wapres pun sudah mulai ngoceh kan si Wapres ini kan. Jadi ya sedikit lagi sampai ke Jokowi, nanti kita tunggu momentum lagi, bikin viral lagi sekali lagi sampai Jokowi yang ngoceh ya. Tertawa jahat, tapi saya mau tunjukkan kepada. Saya rasa kalau sebagai kepala negara, presiden nggak perlu dengan hal ini, Pak. Ya, karena di bawahnya hebat. Teman-teman jangan berpikir target saya itu Yahya Waloni ya, no, ya itu terlalu murah sekali. Yahya Waloni itu terlalu, Yahya Waloni itu hanya anjing yang menggonggong ya. Target kita lebih besar dari itu, yaitu khilafah. Siapa bandar khilafah itu yang kita target, supaya Pancasila itu kembali tegak jaya. Ya, dan Pancasila Haleluya. itu menjadi pegangan kita semua yang di Indonesia. Pegangan ideologi Indonesia. Kita ya, supaya agama itu di bawah Pancasila. Jangan sampai agama itu yang berkuasa atas Pancasila ya. Biar Pancasila ini yang mengayomi semua agama-agama. Dan Tuhanlah yang mengayomi Pancasila. Tuhannya Maha Esa. Ya, bukan Tuhannya orang Islam, bukan Tuhannya orang Kristen, bukan Tuhannya siapa, pokoknya Tuhannya Maha Esa. Ya, yang memiliki, yang mempunyai kebenaran sejati. Itu yang sedang kita perjuangkan oleh rombongan para nabi ini ya, oleh gerbong para nabi ini. Saya ingat kata Pak Jenderal Tobing, Pak, yang luar biasa. Saya setiap saat ya, jadi agama untuk hidup atau hidup untuk agama. Waduh, itu artinya terlalu dalam, Mbak. Ya. Ya kan, kalau kita hidup untuk agama, waduh, bisa mati karena agama. Ya kan, tapi kalau agama untuk hidup, luar biasa, mengontrol kita, penguasaan diri kita bisa mengontrol hidup kita bisa mengontrol dari lingkungan keluarga kita, ke sekitar kita, sehingga pemerintah Indonesia itu